Oke, shalom saudara. Hari ini kita akan belajar lagi bagaimana saudara menerima kekayaan dari Tuhan. Dan saya percaya ini adalah waktunya untuk gereja Tuhan mulai matanya terbuka gitu. Tidak ada lagi konsep bahwa yang penting miskin di bumi tapi kaya di surga, tidak ada. Karena kekayaan saudara di surga itu ditentukan pada waktu Anda di bumi. Anda banyak nabur tidak? Anda banyak berbagi tidak pada orang lain? Apa yang kau tabur di bumi juga tertabur di surga. Yang kau cabut di bumi tercabut di surga, dan begitu juga sebaliknya. Nah, saya meyakini bahwa sampai hari ini orang yang terima Yesus itu nasibnya yang diubah. Selain saudara dipindahkan dari gelap kepada terang, karena saudara diselamatkan dari neraka, tetapi saudara dipindahkan ke surga. Tetapi hal kedua adalah nasib saudara dan saya di bumi itu diubah Tuhan. Perubahan ini yang kadang orang-orang itu ditipu oleh setan dengan konsep bahwa jangan kaya, nanti kamu dosa. Jangan kaya, nanti kamu itu masuk neraka. Jangan kaya, wah nanti kamu istilahnya gini, jadi orang yang jelek begitu. Dan berbagai macam dalil dikeluarkan supaya orang Kristen tidak boleh kaya. Padahal salah. Saya percaya itu adalah satu strategi setan yang memakai mulut-mulut hamba Tuhan mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh kaya. Yang berakibat seperti sekarang ini, banyak anak Tuhan, orang Kristen yang tidak jadi berkat tapi malah jadi batu sandungan. Utang tidak bayar, ya toh. Kekurangan minta-minta terus pokoknya menjadi tanda kutip pengemis rohani. Bahkan yang lebih parah adalah masuk dalam ranah pelayanan. Ada orang-orang yang punya karunia khusus itu menjual karunianya untuk dapat duit, mendoakan orang, dapat penglihatan orang, terus terima amplop gitu ya. Dan saya yakin itu adalah mental miskin yang dibangun oleh setiap setan sekian abad meracuni gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan yang harusnya kaya, diberkati Tuhan dengan kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan yang ada di dunia ini, itu menjadi miskin semua. Menjadi bukan lagi problem solver, tetapi jadi problem maker. Malah jadi bagian dari masalah itu. Apa itu? Kemiskinan. Kalau saudara lihat kehidupan orang miskin, maka yang terjadi adalah orang miskin tidak bisa sekolah. Sekolahnya tidak bisa yang terbaik. Ekonomi morat-marit, lalu juga kehidupan kesehatan juga terganggu. Anak-anak kita ngalami stunting, dan mereka jadi generasi yang goblok, tidak berkualitas karena gizinya kurang. Apakah itu mimpi Tuhan atas gerejanya? Saya yakin tidak. Tuhan sedang memanggil mempelai yang mengerti rahasia kerajaan Allah ini. Apa itu? Saudara harus kaya, saudara harus diberkati. Tapi bukan cuman kaya dan berhenti pada dirimu sendiri loh ya. Kalau itu teori kemakmuran, itu teologi kemakmuran. Tetapi engkau kaya untuk memberkati banyak bangsa, seperti yang dialami oleh Yusuf ketika dia ada di Mesir. Sama seperti anak Tuhan ketika mereka ada di Indonesia, engkau kaya diberkati, tapi kau bisa memberkati bangsa Indonesia, bahkan kau bisa memberkati bangsa-bangsa. Itu mimpi Tuhan dalam hidup saudara. Nah, kita akan belajar hari ini salah satu cara supaya kita ini mengalami hujan berkat dalam hidup kita. Kita buka dulu Zakaria pasal yang ke-14. Zakaria pasal yang ke-14. Oke, sebentar. Ayat 17. Coba. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem atau kota Tuhan untuk sujud menyembah kepada Raja, yaitu Yesus, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Saudara bisa perhatikan bahwa di masa-masa ketika orang Israel masuk dalam tanah perjanjian, mereka tidak lagi dipelihara Tuhan lewat mana dan juga burung puyuh. Tetapi mereka sudah diajari Tuhan bagaimana bercocok tanam tanah. Karena itu adalah ide awal Tuhan sebetulnya ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden. Maka salah satu yang Tuhan perintahkan adalah berkuasalah.
Yang kedua, kelolalah. Ketiga, taklukkanlah bumi. Jadi kita ini disuruh mengelola bumi. Bumi itu tanah. Gitu. Atau bahasa Inggrisnya yang pernah saya baca itu kata mengelola yaitu mengcultivate atau memunculkan sesuatu yang baik dari tanah. Artinya bumi pada waktu itu tugas manusia adalah memunculkan sesuatu yang baik. Artinya ada sistem tandur, sistem tanam, sistem benih yang ditanam sampai dia muncul jadi pohon, berbuah dan lain sebagainya, menghasilkan banyak hal. Nah di ayat ini tadi dikatakan bahwa tapi jika kamu tidak menyembah kepada Tuhan Raja semesta alam, maka tidak akan turun hujan. Salah satu kunci saudara diberkati oleh Tuhan adalah saudara ini menyembah Tuhan. Menyembah adalah salah satu cara Tuhan untuk saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara ingin berkat Tuhan itu turun, saudara ingin hujan itu mengairi tanah-tanah kita yang kita hasilkan, maka kuncinya cuma satu. Anda dan saya harus menyembah Tuhan. Hidup dalam penyembahan, hidup dalam keintiman Tuhan. Engkau akan kaya, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Loh kenapa? Saudara bisa tidak makan selama 40 hari. Saudara bisa tidak shopping sampai kapanpun saudara bisa. Tapi saudara dalam 3 hari tidak bisa Anda tidak minum. Jadi air itu merupakan kebutuhan yang luar biasa. Air itu merupakan kebutuhan yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Air itu penting. Jadi apalagi bercocok tanam. Kalau bercocok tanam, tanahnya subur, benihnya bagus, tapi tidak ada air, dengarkan baik-baik, maka semuanya tidak berguna, akan mati dan tidak berbuah. Jadi air itu sangat penting. Bahkan sebuah penelitian mengatakan bahwa 70% dari tubuh kita itu air, cairan. Artinya apa? Artinya air itu memang menjadi bagian hidup kita. Dan air ini dikatakan hujan tidak turun. Air hujan itu berbicara dari langit, blessing dari Tuhan. Jadi manusia itu hidupnya sebetulnya dari langit, dari Tuhan. Kita ini manusia langit, bukan manusia bumi, enggak. Tuhan ciptakan kita dengan hembusan nafasnya untuk berkuasa di bumi, ya. Tapi kita hakikatnya adalah manusia langit, di mana blessing itu turun dalam hidup kita. Blessing itu turun untuk membuat tanah kita subur, membuat tanah kita diberkati Tuhan. Karena itulah air itu sangat penting. Nah, kita berkata dalam hidup kita terkadang kenapa kita tidak mengalami hujan, tidak mengalami berkat turun, tidak mengalami kelimpahan? Karena engkau tidak menyembah Tuhan. Engkau tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya yakin kok Tuhan itu memberkati anak-anaknya yang dekat dengan Dia. Ada orang yang mengatakan sama anak itu jangan pilih kasih. Saya kasih tahu ya, Tuhan itu pilih kasih. Loh kok bisa? Iya. Kenapa ada orang-orang tertentu di Alkitab? Coba perbedaan antara orang yang dekat Tuhan dengan orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Coba baca di Alkitab. Bedanya sangat jauh sekali. Saya yakin dan percaya itu adalah pembeda. Tuhan membedakan orang. Jangan saudara katakan kita tidak membedakan, tidak boleh membedakan. Ya, kita kepada sesama kita anak Tuhan tidak boleh membedakan kasih kita. Tapi Tuhan tetap sebagai Bapa, Dia membedakan ada anak yang betul-betul dikasih, ada anak yang tidak dikasih. Di Alkitab juga ditulis antara Yakub dan Esau. Ishak itu suka kepada Esau sebetulnya, karena dia pemburu, masakkan daging, makanan yang enak kepada bapaknya. Tetapi Ribka itu cinta kepada Yakub. Pilih kasih. Tuhan juga begitu. Tuhan ngerti siapa yang dikasih dan siapa yang tidak bisa diatur. Dan itu pasti ada bedanya. Saudara kalau punya anak 2, yang satu disuruh berangkat langsung, yang satu disuruh banyak alasan dan tidak berangkat. Anda sayang yang mana? Saya yakin 100% tanpa ada kemunafikan Anda cinta anak yang pertama. Kenapa? Karena waktu Anda suruh, dia langsung berangkat. Sama, Tuhan itu punya yang namanya favorit. Daud ini jadi orang yang favoritnya Tuhan. Kenapa?
Ya karena dia apa-apain juga nurut Tuhan kok. Apa-apa tanya Tuhan. Disuruh Tuhan berangkat. Orangnya nurut walaupun masih banyak kelemahan. Tapi dia jadi favoritnya Tuhan. Nah, dalam hidup ini juga sama. Kalau engkau ingin blessing itu turun, jadilah favoritnya Tuhan. Dengan cara apa? Dekat dengan Tuhan, penyembahan dengan Tuhan. Saudara menyembah, konsep penyembahan itu tetap satu, ada korban. Kalau saudara baca di kisahnya Nabi Elia ketika dia mengatakan tidak akan turun hujan sebelum aku mengatakannya, maka sejak hari itu seluruh Israel dan Yehuda tidak turun hujan. Kekeringan di mana-mana, luar biasa, kelabaan semua. Karena 3 tahun tidak turun hujan, bayangkan. Kita tidak turun hujan 6 bulan aja sudah bingung, tapi ini 3 tahun tidak turun hujan. Dan ketika terjadi pertandingan antara Nabi Baal dan Nabi Elia, pertandingannya cuma sederhana, menurunkan hujan. Caranya bagaimana? Korban. Nabi Baal berkorban, Elia berkorban, tapi yang membedakan apa? Mereka berkorban kepada Tuhan yang berbeda. Nabi Baal berkorban, mempersembahkan korban, bahkan mereka merajah tubuh mereka sampai darah keluar, berharap korbannya disambar oleh nabi mereka, dibakar habis, dan hujan turun, ternyata api pun tidak tampak. Karena mereka menyembah Tuhan yang berbeda. Tapi ketika Elia, satu orang yang membuat beda, ketika dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, maka pada waktu itulah dia menyembah Raja, dia menyembah Tuhan yang kudus di Yerusalem. Tuhan Raja di Raja, Raja segala Raja. Dia malah menuangkan air. Ada korban. Hari itu air itu langka di Israel, tapi dia malah mempersembahkan air itu untuk Tuhan. Kalau engkau ingin diberkati dengan kekayaan, tabur yang terbaik. Bukan yang terburuk, yang terbaik. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Persembahkan yang terbaik pada Tuhan. Berikan taburan yang terbaik buat Tuhan. Dengan jumlah yang mungkin engkau tidak pikir sebelumnya. Tapi kalau engkau digerakkan Tuhan, tabur itu untuk Tuhan. Percayalah, korban yang saudara persembahkan di hadapan Tuhan membuat hujan itu turun dalam hidup. Dan betul ketika Elia mempersembahkan korban, lalu Elia juga mempersembahkan korban yang terbaik, yaitu air yang waktu itu langka bagi orang Israel, ditumpahkan ke atas korban. Maka yang terjadi kemudian adalah tiba-tiba api dari langit datang menyembar. Korban itu habis. Dan hari itu Alkitab berkata turun hujan. Elia berkata, cepatlah pulang, sebentar lagi hujan turun. Dan hujan turun memenuhi bumi. Artinya apa? Hari itu terjadi yang namanya hujan berkat dari Tuhan. Ketika apa? Elia mempersembahkan korban. Penyembahan itu korban. Korban itu penyembahan. Tidak bisa saudara menyembah tanpa korban. Tidak mungkin saudara menyembah Tuhan tanpa ada korban. Korban yang dipersembahkan kepada Tuhan itu pasti korban yang terbaik. Kalau tidak yang terbaik, engkau tidak akan turun hujan. Jadi belajar hari ini nabur, belajar hari ini memberkati Tuhan. Dengan cara apa? Kita mendekat kepada Tuhan. Kita belajar untuk apa? Untuk dekat kepada Tuhan dengan cara apa? Korban. Dan korban pun korban kepada Tuhan, bukan kepada kedagingan kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka api itu akan turun. Tapi kalau kita mempersembahkan korban kepada keinginan kita sendiri, supaya dilihat orang, supaya kita ini tampak baik di hadapan orang, maka api tidak turun. Itu hukumnya, saudara. Jadi kita belajar sekarang bahwa kalau saudara ingin hujan itu turun dalam hidup kita, korbannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Korban kita persembahkan kepada Tuhan. Korban kita persembahkan kepada Allah yang hidup. Begitu kita persembahkan korban kepada Allah yang hidup, maka korban di atas mezbah itu habis dilalap api. Tapi kalau engkau mempersembahkan korban kepada kedagingan, korban itu tidak disambar oleh api Tuhan. Yang terjadi adalah korban itu jadi busuk di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang korbannya busuk. Ada orang yang hidupnya busuk, jadi batu sandungan, tidak punya nama baik.
jadi sandungan buat orang lain. Kenapa? Karena ya itu tadi, hidupnya tidak jadi berkat, tidak pernah nabur, tidak pernah korban. Akhirnya apa? Sekali korban untuk supaya dilihat orang, maka korbannya busuk. Saya berdoa supaya kita tidak menjadi orang yang korban kita busuk di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang korban kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan api Tuhan itu turun. Dan seketika itu juga sama seperti yang dialami oleh Elia. Hujan yang deras turun. Saya berdoa hari ini hujan berkat turun dalam hidup kita. Ketika saudara apa? Mempersembahkan korban. Saudara menyembah Tuhan yang hidup. Miliki keintiman pribadi dengan Tuhan. Miliki waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Maka hidupmu sangat diberkati. Tidak ada lagi kemiskinan dalam keluargamu. Engkau diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Amin.